Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Epita dengan NIM 19071010, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Sains Teknik dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika. Jadi di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Permainan Berbasis Android dan Pembelajaran Blended dalam Kimia, Pengaruhnya Terhadap Efikasi dan Prestasi Diri Siswa, oleh Nur Fitriana dan kawan-kawan dari Universitas Negeri Yogyakarta dan diterbitkan oleh Cakrawala Pendidikan. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah sangat meningkatkan kualitas pendidikan, di mana perkembangan teknologi akan dialihkan kepada siswa. Namun alokasi waktu yang terbatas untuk mempelajari kimia dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Fakta tersebut membuat pembelajaran kimia menjadi kurang efektif. Kurang efektifnya pembelajaran kimia menyebabkan kesulitan siswa dalam memahami hakikat konsep ilmu kimia yang berdampak pada menurunnya hasil belajar siswa. Kemudian, teknologi menyebabkan pembelajaran tidak selalu dilakukan dengan pembelajaran tatap muka, tetapi juga melalui pembelajaran daring. Pembelajaran online sinkron terjadi secara langsung ketika siswa dan guru dapat berinteraksi secara bersamaan. Di antara semua teknologi pengajaran jarak jauh yang tersedia, konferensi video sangat mirip dengan pembelajaran kelas formal dan oleh karena itu termasuk dalam pembelajaran online. Sayangnya, video conference masih jarang digunakan dalam dunia pendidikan dan masih sedikit penelitian yang dilakukan tentang penggunaan video conference dalam pembelajaran. Di sisi lain, pembelajaran online asinkron melibatkan siswa dalam bertukar ide atau informasi tanpa keterlibatan seseorang pada saat yang bersamaan. Dengan demikian, sistem manajemen pembelajaran dapat mendukung fase asynchronous online blended learning. Fungsi sistem manajemen pembelajaran adalah untuk menyediakan bahan, mendukung kerjasama, menilai kinerja siswa, merekam data siswa, dan menghasilkan laporan yang berguna untuk meningkatkan efektivitas instruksi pembelajaran. Dengan demikian, dapat meningkatkan kesadaran metakognitif dan kemandirian belajar siswa. Nah, penggunaan blended learning akan memfasilitasi mobile learning. Dengan demikian, proses pembelajaran terjadi secara fleksibel sehingga meningkatkan hasil belajar kimia siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu self-efficacy adalah salah satu keyakinan motivasi yang didasarkan pada model nilai harapan. Bandura 1997 mendefinisikan self-efficacy sebagai keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk melaksanakan dan mengatur suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Self-efficacy peserta didik dapat diidentifikasi dengan orientasi tugas, usaha dan ketekunan, keyakinan, dan kinerja mereka. Umumnya, kesulitan siswa dalam belajar kimia disebabkan oleh keabstrakan konsep kimia, model pembelajaran yang dipaksakan guru, dan kurangnya dukungan guru. Salah satu pelajaran kimia yang dianggap sulit adalah hidrokarbon. Hidrokarbon menangkap konsep keunikan atom karbon dan klasifikasi hidrokarbon, struktur dan tata nama kimia hidrokarbon, isomerisme dan sifat fisik hidrokarbon, dan reaksi hidrokarbon. Banyak siswa menganggap hidrokarbon sebagai mata pelajaran yang sulit karena kombinasi huruf dan angka dalam membuat struktur hidrokarbon. Kombinasi ini memuat konsep abstrak hidrokarbon. Meskipun demikian, media yang memfasilitasi siswa untuk belajar hidrokarbon sudah tersedia namun jarang diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, game edukasi dapat digunakan sebagai media inovatif dalam proses pembelajaran kimia. Game edukasi ini meningkatkan perhatian siswa, menghadirkan proses pembelajaran yang interaktif, dan menyediakan lingkungan belajar yang inovatif. Dengan demikian, kehadiran permainan ini dapat membangkitkan efikasi siswa dalam belajar kimia. Sebagai alternatif pilihan, game berbasis Android dapat dijadikan pelajaran yang inovatif. Penggunaan game berbasis Android mempengaruhi perilaku siswa seperti memberikan kesenangan, pengalaman belajar yang positif, dan efek positif terhadap prestasi belajar siswa, di mana game berbasis Android memudahkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun karena terdiri dari kompetisi yang dikuasai siswa selama proses pembelajaran, rangkuman materi pembelajaran pada HCK, dan latihan yang dikemas dalam bentuk permainan.
Game berbasis Android ini telah dikembangkan oleh banyak peneliti, namun keberadaan game berbasis Android di bidang kimia masih jarang digunakan. Berdasarkan pembahasan di atas, game berbasis Android dan blended learning dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap sel efisiensi dan prestasi belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya itu metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen semu dengan desain post-test only diadopsi dalam penelitian ini. Karena desain ini memiliki ancaman internal terhadap kondisi peserta didik sebelumnya. Peneliti menganalisis kondisi peserta didik terlebih dahulu menggunakan sebagai sampel penelitian. Variabel bebas penelitian ini adalah implementasi game berbasis Android dan video conference pada blended learning, sedangkan variabel terikatnya yang diukur dalam penelitian ini adalah self-efficacy siswa dan prestasi belajar siswa. Sampel penelitiannya, populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas 11 yang memiliki karakteristik yang sama dengan siswa di 4 SMA negeri di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Karakteristik populasi dalam penelitian ini memiliki perilaku, berkomunikasi, dan berinteraksi pada fase online berusia sekitar 16-17 tahun, mengikuti kelas IPA menggunakan kurikulum kimia Indonesia tahun 2013 dan memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Instrumen penelitian. Dua jenis data diperoleh dalam penelitian ini, data self-efficacy siswa dan data prestasi. Data efikasi diri siswa diukur dengan skala efikasi diri, sedangkan prestasi belajar siswa diukur dengan tes hidrokarbon untuk masing-masing kelas. Untuk skala kemampuan diri SES, skala efisiensi awal terdiri dari 30 pernyataan dengan 4 poin, skala tipe Likert dari 1 poin tidak pernah hingga 4 poin selalu. Sebelum digunakan terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas SES. Kemudian tes hidrokarbon yang terdiri dari 26 butir soal pilihan ganda dengan 5 alternatif jawaban dan 4 butir post-test esai digunakan untuk memperoleh data prestasi belajar siswa. Prosedur penelitian, kelas yang menggunakan blended learning terdiri dari kombinasi pembelajaran fase tatap muka dan online, sedangkan kelas yang hanya menggunakan game berbasis Android, proses pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran tatap muka atau cara pembelajaran tradisional di Indonesia. Untuk analisis datanya menggunakan ANOVA satu arah, pengaruh interferensi pengajaran terhadap prestasi belajar siswa, sedangkan uji Kruskal-Wallis dilakukan untuk menguji pengaruh terhadap self-efficacy siswa. Selain itu, untuk menentukan media berbasis teknologi yang lebih baik dalam meningkatkan self-efficacy dan prestasi belajar siswa, digunakan kuantitas deskriptif dengan mengkategorikan skor yang diperoleh dari SES dan tes hidrokarbon ke dalam 5 kategori level, mengikuti Gronlund dan Lin 1990. Kemudian hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya berdasarkan data yang diperoleh dari SES dan uji hidrokarbon, statistik deskriptif yang terdiri dari skor rata-rata siswa dan standar deviasi efikasi diri dan prestasi menunjukkan bahwa ABG-BL memiliki efikasi diri siswa yang lebih baik. Skor rata-rata dibandingkan dengan 2 kelas lainnya, rata-rata skor efikasi diri siswa kategori baik diperoleh dari BL dan kelompok ABG-BL, sedangkan kelompok ABG-FTFL hanya memperoleh kategori cukup. Hasil yang berbeda diperoleh dari nilai rata-rata prestasi belajar siswa. Ketiga kelas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki skor rata-rata kategori baik, namun kelompok BL memiliki nilai rata-rata prestasi siswa tertinggi. Berdasarkan tabel 8, hampir semua dari ketiga kelompok siswa tersebut memberikan hasil yang sama, yaitu termasuk dalam kategori baik. Sedangkan berdasarkan profil prestasi belajar siswa, dapat disimpulkan bahwa BL memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap prestasi belajar siswa karena siswa memperoleh persentase tertinggi pada kategori baik dan sangat baik dibandingkan dengan kedua kelas tersebut. Dengan demikian, BL merupakan media yang lebih baik dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dibandingkan ABG-FTPL saja atau kombinasi keduanya pada ABG-BL. Adapun kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh signifikan game berbasis Android dan blended learning terhadap self-efficacy dan prestasi belajar siswa, di mana siswa yang menggunakan kombinasi kedua media berbasis teknologi, game berbasis Android dan blended learning memperoleh efikasi diri yang lebih baik
dibandingkan dengan dua kelompok siswa lainnya. Namun siswa yang menggunakan blended learning hanya mengalami prestasi siswa yang lebih tinggi dibandingkan kedua kelompok siswa tersebut. Oleh karena itu, penggunaan game berbasis Android dan blended learning dapat ditekankan untuk pembelajaran lebih lanjut untuk mendapatkan self-efficacy siswa yang lebih baik, sedangkan penggunaan blended learning hanya untuk mendapatkan prestasi siswa yang lebih baik. Nah, berdasarkan dari penelitian ini, disarankan untuk mengimplementasikan game berbasis Android dan blended learning dengan sampel penelitian yang bervariasi, yaitu pada siswa yang belajar di sekolah yang terletak di perkotaan dan pedesaan untuk melihat pengaruhnya terhadap efikasi diri siswa dan prestasi. Disarankan juga untuk memvariasikan proporsi pembelajaran pas online dan tatap muka sehingga diperoleh perbandingan proporsi yang paling efektif antara fase pembelajaran online dan tatap muka dalam blended learning. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.